Namaku Rika, umurku 24 tahun. Aku kerja di Bandung sebagai staf administrasi di salah satu kantor kecil. Tapi tiap 2 minggu sekali, aku selalu sempetin pulang ke kampung di daerah Sumedang. Aku nggak tahu kenapa, tapi setiap kali udah terlalu lama di kota, rasanya kayak ada yang manggil buat pulang. Biasanya aku pulang Jumat malam dan balik lagi Minggu sore. Tapi malam itu, sesuatu yang aneh banget terjadi. Sekitar jam 8 malam, pas aku baru selesai mandi dan mau rebahan, HP-ku bunyi. Ada pesan WhatsApp masuk dari nomor tak dikenal. Aku kira awalnya pesan kerjaan, tapi waktu aku buka, pesannya malah bikin bulu kudukku berdiri. Datanglah malam ini ke rumah tua di tepi kebun bambu. Aku menikah malam ini. Jangan lupa bawa bunga melati, Rika. Aku diem lama. Rasanya dingin tiba-tiba, padahal kipas aja nggak nyala. Namaku disebut di situ. Aku nggak pernah kasih nomor ke siapapun di kampung, apalagi orang yang tinggal di sekitar kebun bambu. Aku coba lihat profil pengirimnya, tapi cuma foto hitam polos tanpa status. Aku scroll ke atas, nggak ada chat lain, cuma pesan itu. Yang bikin aku tambah merinding, nama pengantinnya tertera di bawahnya. Sari. Aku langsung kebayang wajahnya. Sari adalah teman mainku waktu kecil. Kami dulu sering main di sungai belakang rumah, tempat yang sekarang udah nggak banyak orang berani datengin. Tapi Sari sudah meninggal 7 tahun lalu. Katanya dia tenggelam di sungai itu waktu nyari batu pipih buat mainan. Mayatnya nggak pernah ditemukan. Aku coba anggap itu cuma lelucon, mungkin ada yang iseng. Tapi entah kenapa, aku malah ngerasa kayak ada sesuatu di balik pesan itu. Malam makin larut, dan suara jangkrik di luar kamar kedengarannya makin keras. Aku nggak bisa tidur. Dalam hatiku, aku ngerasa kayak ada yang manggil, lembut tapi memaksa. Akhirnya sekitar jam 11 malam, aku ambil jaket, nyalain motor, dan pergi ke arah kebun bambu itu. Sekitar jam 11 malam lebih sedikit, aku sampai di depan kebun bambu. Tempat itu dulu sering kami lewati waktu kecil. Tapi sekarang beda banget. Udara di sana dingin bukan main. Dan setiap hembusan angin dari arah bambu, bunyinya kayak orang bisik-bisik. Aku matiin motor dan jalan kaki pelan ke arah rumah tua di ujung jalan tanah. Rumah itu masih sama seperti yang aku ingat. Catnya sudah pudar, dinding kayunya bolong di beberapa bagian, dan di depannya ada satu lampu minyak yang redup bergoyang kena angin. Aku berdiri di depan pagar yang udah miring, ragu buat masuk. Tapi langkah kakiku malah jalan sendiri, kayak ada yang narik dari dalam. Sari, panggilku pelan. Suara aku sendiri kedengerannya asing. Gak ada jawaban. Tapi dari dalam rumah, tiba-tiba terdengar suara tembang Jawa yang pelan banget, seperti nyanyian pengantin. Suaranya serak tapi lembut, kayak nyeret sesuatu dari masa lalu. Aku dorong pintu kayu itu, dan di dalamnya aku lihat pelaminan, lengkap. Dihiasi bunga melati segar di mana-mana, bahkan aromanya nyebar ke seluruh ruangan. Tapi nggak ada satupun orang di sana. Cuma kursi pengantin kosong, tirai putih lembut, dan cahaya lampu minyak yang bergetar kecil. Lalu dari arah belakang, aku dengar langkah kaki. Tap, 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 pelan tapi jelas banget. Aku balik badan, dan di antara bayangan muncul sosok perempuan memakai kebaya putih. Wajahnya tertutup kerudung pengantin tipis, dan tangannya menggenggam bunga melati. Tangannya pucat banget, hampir transparan. Tapi yang bikin aku kaget, di pergelangan tangannya ada bekas luka tali, jelas banget. Dia berhenti di depanku, berdiri diam sambil sedikit menunduk. Suaranya pelan, tapi terdengar jelas di telingaku. Kamu datang juga ya, Rika? Aku gak bisa nikah sebelum kamu datang. Aku mundur 1 langkah. Suaranya, nadanya, semuanya terasa familiar.
Itu suara Sari, tapi nggak mungkin kan? Aku gak bisa ngomong apa-apa. Tenggorokanku kering, seluruh tubuhku gemetaran. Suasana di dalam rumah berubah makin dingin. Tiba-tiba, lampu minyak itu padam sendiri, gelap total. Gak ada cahaya apapun selain sedikit kilau bulan yang masuk lewat celah papan dinding. Yang aku dengar cuma suara air menetes pelan. Seperti tetesan dari langit-langit, tapi lama-lama terdengar kayak gemericik sungai. Aku buru-buru nyalain senter HP. Cahaya kecilnya menyorot ke depan. Tapi sosok Sari itu udah gak ada di tempat tadi. Kosong. Cuma pelaminan, bunga melati, dan tirai putih yang bergoyang pelan kayak ditiup angin. Aku melangkah maju. Dan di tembok belakang, aku lihat sesuatu menempel. Foto lama, basah, warnanya pudar. Foto itu foto aku dan Sari waktu kecil, di pinggir sungai belakang rumah. Tapi fotonya netesin air, kayak baru dicelup ke air sungai. HP-ku tiba-tiba bergetar. Aku refleks lihat layarnya. Satu pesan baru masuk, dari nomor yang ngundang aku tadi. Terima kasih udah datang, Rika. Aku udah bisa pergi sekarang. Tapi tolong, jangan buang bunga melatinya ya. Aku masih suka baunya. Tanganku langsung gemetaran. Aku nengok ke arah bunga melati yang tadi aku bawa, yang sempat aku taruh di kursi depan pelaminan. Tapi bunganya udah hancur, basah, dan merah. Kelopak-kelopaknya letek oleh cairan yang mirip darah. Dari luar rumah, aku lihat lewat jendela, di bawah cahaya bulan, ada siluet pengantin putih berjalan pelan ke arah sungai. Gaunnya panjang, menjuntai di tanah basah, dan tiap langkahnya ninggalin jejak air. Dia sempat berhenti, lalu melambai pelan ke arahku. Aku gak sadar gimana caranya aku bisa keluar dari rumah itu. Tapi tahu-tahu aku udah berdiri di jalan tanah sambil ngos-ngosan. Malam itu aku langsung pulang tanpa nengok ke belakang. Besok paginya, warga kampung heboh. Rumah tua di kebun bambu terbakar habis tengah malam. Mereka bilang api muncul begitu saja, tanpa sebab. Tapi anehnya, gak ada yang lihat siapapun di sana. Gak ada pesta, gak ada pernikahan. Beberapa hari kemudian, aku lewat ke arah sungai tempat Sari dulu tenggelam. Aku masih bisa cium aroma itu. Wangi melati yang lembut, di permukaan air, hanyut pelan seuntai bunga melati putih dengan pita kecil bertuliskan satu nama. Rika.